Aplikasi Compliance Management System. Compliance Management System atau disingkat CMS adalah aplikasi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola risiko kepatuhan dengan efektif dan memastikan ketaatan terhadap regulasi yang kompleks. Dengan struktur terorganisir, CMS membantu mengurangi risiko pelanggaran, meningkatkan efisiensi operasional melalui proses yang disederhanakan, dan membangun reputasi yang kuat di pasar dengan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan. Terdapat beberapa komponen utama dalam CMS, yaitu pertama, kebijakan dan prosedur kepatuhan. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komprehensif yang menjelaskan komitmen organisasi terhadap kepatuhan serta memberikan panduan mengenai persyaratan regulasi dan kontrol internal tertentu. Kedua, penilaian risiko. Melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko kepatuhan yang terkait dengan operasi, aktivitas, produk, dan layanan organisasi. Ketiga, pelatihan dan kesadaran kepatuhan. Menyediakan program pelatihan dan kesadaran untuk mendidik karyawan tentang kewajiban kepatuhan mereka, standar etis, dan konsekuensi dari pelanggaran kepatuhan. Keempat, pemantauan dan pengujian. Membangun proses pemantauan dan pengujian untuk menilai efektivitas CMS, mengidentifikasi kekurangan kepatuhan, dan melacak upaya remediasi. Kelima, pelaporan dan tanggapan insiden. Melaksanakan mekanisme agar karyawan dapat melaporkan pelanggaran kepatuhan, masalah etis, atau insiden lainnya, serta menetapkan protokol untuk menyelidiki dan menanggapi insiden yang dilaporkan. Keenam, dokumentasi dan pencatatan. Menjaga catatan yang akurat dan komprehensif tentang kegiatan kepatuhan, termasuk kebijakan, prosedur, penilaian risiko, materi pelatihan, laporan insiden, dan upaya remediasi. Ketujuh, kontrol internal dan audit. Melaksanakan kontrol internal dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, mengidentifikasi kelemahan kontrol, dan menangani area yang tidak patuh. Terdapat beberapa manfaat dalam CMS, yaitu: pertama, risiko kepatuhan yang dikurangi. Sistem manajemen kepatuhan membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko kepatuhan, mengurangi kemungkinan pelanggaran regulasi, denda, hukuman, dan kewajiban hukum. Kedua, budaya etis yang ditingkatkan. Dengan mempromosikan perilaku etis dan akuntabilitas, CMS yang kuat memupuk budaya integritas dan kepatuhan dalam organisasi, menyelaraskan perilaku dengan standar etis dan nilai-nilai organisasi. Ketiga, efisiensi operasional yang ditingkatkan. Proses yang disederhanakan, prosedur yang distandarisasi, dan alur kerja otomatis dalam CMS berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, mengurangi beban administratif yang terkait dengan kegiatan kepatuhan. Keempat, keyakinan stakeholder. Praktik manajemen kepatuhan yang transparan dan efektif meningkatkan keyakinan stakeholder terhadap komitmen organisasi terhadap kepatuhan hukum dan regulasi, memupuk kepercayaan dengan pelanggan, investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelima, penghematan biaya. Manajemen kepatuhan yang proaktif membantu organisasi menghindari denda regulasi yang mahal, biaya hukum, kerusakan reputasi, dan konsekuensi finansial lainnya yang terkait dengan pelanggaran. Keenam, keunggulan bersaing. Sistem manajemen kepatuhan yang kuat dapat menjadi sumber keunggulan bersaing, menunjukkan kepada pelanggan, investor, dan regulator bahwa organisasi tersebut dapat dipercaya, etis, dan berkomitmen pada keunggulan kepatuhan. Berikut overview tampilan CMS. CMS memiliki 3 modul utama di dalamnya, yaitu Compliance Center, Commitment Center, dan Checklist Compliance. Compliance Center merupakan modul yang digunakan untuk mengelola pemantauan kesesuaian pedoman internal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pada modul ini juga mengakomodir fungsi budaya patuh, yaitu sosialisasi pedoman internal. Sedangkan Commitment Center merupakan modul yang digunakan untuk mengelola pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memerlukan koordinasi pemantauan data dan informasi antara divisi kepatuhan dan divisi terkait lain. Yang terakhir, Checklist Compliance merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar checklist pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai organisasi. Kita masuk ke modul pertama, Compliance Center.
Compliance Center memiliki 8 submodul di dalamnya. Yang pertama, ketentuan eksternal. Ketentuan eksternal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola seluruh ketentuan eksternal yang bersumber dari OJK, PP, dan lainnya. Pada modul ini, kita bisa menambah ketentuan baru, mengganti ketentuan yang ada dengan yang terbaru, atau menghapusnya. Submodul kedua, yaitu ketentuan internal. Ketentuan internal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola seluruh ketentuan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Sama seperti ketentuan eksternal, pada modul ini kita bisa menambah ketentuan baru, mengganti ketentuan yang ada dengan yang terbaru, atau menghapusnya. Submodul ketiga yaitu penyusunan ketentuan. Penyusunan ketentuan merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan daftar kewajiban ketentuan internal yang harus dibuat oleh organisasi yang mengacu kepada ketentuan eksternal dari regulator. Submodul keempat yaitu sosialisasi pedoman. Sosialisasi pedoman merupakan modul yang digunakan untuk mengelola pemantauan laporan sosialisasi pedoman atau peraturan internal. Submodul kelima yaitu entry kewajiban pelaporan. Entry kewajiban pelaporan merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar laporan apa saja yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh organisasi kepada regulator. Submodul keenam yaitu monitoring kewajiban pelaporan. Monitoring kewajiban pelaporan merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses monitoring tindak lanjut pemenuhan kewajiban pelaporan oleh user PIC terkait. Submodul ketujuh yaitu pelaporan insidental. Pelaporan insidental merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar laporan apa saja yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh organisasi kepada regulator yang bersifat insidental. Submodul terakhir yaitu monitoring pelaporan insidental. Monitoring pelaporan insidental merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses monitoring tindak lanjut pemenuhan kewajiban pelaporan insidental oleh user PIC terkait. Setelah Compliance Center, kita masuk ke modul kedua yaitu Commitment Center. Commitment Center memiliki 6 submodul. Submodul pertama yaitu entry hasil audit eksternal. Entry hasil audit eksternal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar temuan audit yang bersumber dari audit eksternal. Submodul kedua yaitu monitoring audit internal. Monitoring audit internal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses monitoring tindak lanjut temuan audit internal oleh users PIC terkait. Submodul ketiga yaitu monitoring audit eksternal. Monitoring audit eksternal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola proses monitoring tindak lanjut temuan audit eksternal oleh users PIC terkait. Submodul keempat yaitu entry hasil audit internal. Entry hasil audit internal merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar temuan audit yang bersumber dari audit internal organisasi. Submodul kelima yaitu tindak lanjut OJK. Tindak lanjut OJK merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan data laporan tindak lanjut OJK dari hasil monitoring audit internal. Submodul terakhir yaitu monitoring tindak lanjut. Monitoring tindak lanjut merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan data laporan tindak lanjut dari hasil monitoring audit eksternal dan internal. Dan modul yang terakhir yaitu checklist compliance. Checklist compliance memiliki 3 submodul di dalamnya. Yang pertama yaitu master prosedur. Master prosedur merupakan modul yang digunakan untuk mengelola data prosedur kerja. Pada modul ini, kita dapat menambahkan data prosedur, mengubah data prosedur, dan menghapus data prosedur. Submodul yang kedua yaitu Master Checklist. Master Checklist merupakan modul yang digunakan untuk mengelola data deskripsi pekerjaan. Submodul yang terakhir yaitu Checklist Realisasi Pekerjaan. Checklist realisasi pekerjaan merupakan modul yang digunakan untuk mengelola data realisasi kepatuhan terhadap pekerjaan user. Setiap modul yang sudah ditampilkan sebelumnya akan menghasilkan report. Report merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan laporan yang dihasilkan dari transaksi yang ada pada modul-modul yang ada pada CMS. Laporan yang dihasilkan diantaranya laporan ketentuan eksternal, laporan ketentuan internal, laporan sosialisasi peraturan, laporan kewajiban pelaporan, laporan pelaporan insidental,
laporan compliance rate per pekerjaan, laporan gap analysis, laporan berbidang audit eksternal, laporan per bidang audit internal, laporan audit internal per unit kerja, dan laporan audit eksternal kantor pusat. Setiap laporan dapat dicetak dengan format hasil cetak PDF, Excel, atau Doc.